Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi tentang parameter polusi. Baiklah, Nah Ibu, yang pertama kita akan bahas tentang parameter pencemaran lingkungan atau polusi. Anak-anak Ibu, parameter polusi dibagi 3. Pertama, parameter fisika, yang kedua, parameter kimia, dan ketiga, parameter biologi. Baiklah, kita bahas yang pertama, apa itu parameter fisika? Parameter fisika meliputi tentang warna, rasa, bau, suhu, kekeruhan, dan radioaktivitas. Pertama kita akan bahas tentang suhu atau temperatur. Suhu adalah ukuran tingkat atau derajat panas suatu benda. Suhu menunjukkan tingkat banyaknya energi kalor yang ada di dalam benda. Kedua, warna. Warna merupakan spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna. Dalam hal ini berwarna putih. Identitas suatu warna ditentukan oleh panjang gelombang cahaya tersebut. Parameter yang ketiga, rasa. Tanggapan indera terhadap rangsangan saraf seperti manis, pahit, masam itu adalah indera pengecap. Atau juga rasa panas, dingin, nyeri juga merupakan indera perasa. Keempat, bau. Bau adalah zat kimia yang bercampur di udara, umumnya dengan konsentrasi yang sangat rendah, yang manusia terima dengan indera penciumannya. Bau dapat berupa bau enak maupun bau tidak enak. Yang kelima, kekeruhan. Kekeruhan pada fluida disebabkan oleh sekumpulan partikel yang umumnya tidak dapat dilihat oleh mata telanjang secara individual. Seperti kita lihat asap di udara, kekeruhan diukur untuk menguji kualitas air. Itulah anak ibu yang dimaksud dengan parameter fisika. Ya, yang kedua adalah parameter kimia. Parameter kimia digunakan untuk mengetahui kadar karbon dioksida, derajat keasaman, kadar logam, dan logam berat. Yang pertama, anak ibu, yaitu pengukuran pH air atau derajat keasaman air. Air sungai dalam kondisi alami yang belum tercemar itu memiliki rentang pH 6,5 sampai 8,5. Akibat pencemaran, pH air dalam air sungai akan menjadi lebih rendah dari 6,5 atau di luar batas normalnya, atau juga lebih tinggi dari 8,5. Bahan-bahan organik biasanya menyebabkan kondisi air menjadi lebih asam. Kapur juga menyebabkan kondisi air menjadi lebih alkali atau basah. Jadi perubahan pH air tergantung kepada bahan pencemarnya. Yang kedua, pengukuran kadar karbon dioksida atau CO2. Gas CO2 juga dapat larut ke dalam air. Kadar CO2 terlarut sangat dipengaruhi oleh suhu, pH atau derajat keasaman, dan banyaknya organisme yang hidup di dalam air. Semakin banyak organisme di dalam air, semakin tinggi kadar karbon dioksida yang terlarut, kecuali jika dalam air terdapat tumbuhan air yang berfotosintesis.
Jadi kadar gas CO2 dapat diukur dengan cara titrimetri. Parameter kimia yang ketiga yaitu pengukuran kadar oksigen terlarut. Kadar oksigen terlarut dalam air yang alami berkisar 5-7 ppm atau part per million, atau dengan kata lain 1 per sejuta. 1 ml oksigen yang larut dalam air 1 liter air dikatakan memiliki kadar oksigen 1 ppm. Penurunan kadar oksigen yang terlarut dalam air disebabkan oleh 3 hal. Pertama, proses oksidasi atau pembakaran bahan-bahan organik. Kedua, proses reduksi oleh zat-zat yang dihasilkan bakteri anaerob dari dasar perairan. Dan yang ketiga, proses pernapasan organisme yang hidup di dalam air, terutama yang hidup pada malam hari. Parameter kimia yang dilakukan melalui kegiatan pernapasan jasad renik dikenal sebagai parameter biokimia. Contohnya adalah pengukuran BOD dan COD. Parameter yang ketiga adalah parameter biologi. Di alam terdapat hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang peka dan ada pula yang tahan terhadap kondisi lingkungan tertentu. Organisme yang tahan akan tetap hidup, sementara organisme yang tidak tahan akan punah. Siput air dan planaria merupakan contoh hewan yang peka terhadap pencemaran. Jika sungai yang mengandung siput air dan planaria, itu menunjukkan bahwa sungai tersebut belum mengalami pencemaran. Tetapi sebaliknya, jika terdapat cacing tubipex atau cacing merah, itu merupakan cacing yang tahan hidup dan bahkan berkembang baik di lingkungan yang kaya bahan organik. Meskipun spesies hewan yang lain telah mati, tapi dia tetap bertahan. Ini berarti dengan adanya cacing tubipex tersebut dapat dijadikan sebagai indikator adanya pencemaran zat organik. Organisme yang dapat dijadikan petunjuk pencemaran dikenal sebagai indikator biologis. Demikianlah anak ibu 3 jenis parameter polusi. Yang pertama parameter kimia, yang kedua parameter fisikal, dan yang ketiga parameter biologi. Demikianlah anak-anak ibu materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.